dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Koperasi Indonesia dan Perekonomian di Negara ASEAN. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Emilia Kontesa Mabat dengan NPM 241031. Halo, perkenalkan nama saya Prila Jessica Lut dengan NPM 24103159. Saya Kristensia Masnatan Lalu dengan NPM 24103177. Hai, perkenalkan nama saya Kamelia Anjani Samur dengan NPM 24103169. Kami dari kelas 2024D. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, dasar hukum koperasi. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang mengatur prinsip, tujuan, serta peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip koperasi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi meliputi yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian, yaitu selain itu koperasi juga menerapkan pendidikan, perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Adapun penjelasan lain tentang prinsip-prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka ini berarti siapapun dapat menjadi anggota tanpa paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam rapat anggota tanpa membedakan jumlah modal yang dimiliki. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, yang dimana pembagian sisa hasil ini dilakukan secara adil sesuai dengan partisipasi masing-masing dalam kegiatan koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, yang dimana koperasi hanya memberikan balas jasa terbatas terhadap modal karena koperasi lebih menekankan pada kerjasama daripada modal besar. Yang kelima, koperasi bersifat mandiri, yang dimana berdiri atas kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Selain itu, koperasi juga menerapkan pendidikan perkoperasian agar anggotanya memahami cara agar kerja koperasi serta kerjasama antar koperasi untuk memperkuat jaringan ekonomi rakyat. Oke baik, yang berikut tujuan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tantangan perekonomian nasional yang adil dan makmur. Yang kelima, jenis-jenis koperasi. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, jenis koperasi dibagi menjadi yang pertama, koperasi konsumen, bergerak di
bidang penyediaan barang atau jasa untuk kebutuhan anggota. Yang kedua, koperasi produsen, bergerak di bidang pengelolaan hasil produksi anggota. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau KSP, memberikan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggota. Yang keempat, koperasi jasa, bergerak di bidang pelayanan jasa non-keuangan. Yang kelima, koperasi serba usaha atau KSU, menjalankan berbagai jenis usaha dalam satu koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Adapun penjelasan lain tentang tujuan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi bersama. Koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga bertujuan membantu anggotanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan harga terjangkau, memperoleh modal usaha, seperti memperkuat kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, koperasi juga berperan dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan berasaskan kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi menjadi sarana untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 sampai 39, struktur organisasi koperasi terdiri atas: yang pertama, rapat anggota, pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus, menjalankan keputusan rapat anggota dan mengelola kegiatan koperasi. Yang ketujuh, peran dan manfaat koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada beberapa peran dan manfaat koperasi Indonesia. Yang pertama, mengembangkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, mendorong kemandirian dan gotong royong ekonomi masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan daya saing ekonomi anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan koperasi di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia laporan tahunan 2023. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi anggota. Yang kedua, ada manajemen dan tata kelola yang belum profesional. Yang ketiga, keterbatasan modal serta akses terhadap teknologi dan pasar. Yang keempat, persaingan dengan perusahaan besar atau lembaga keuangan modern. Baik, walaupun berperan penting, koperasi masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain rendahnya partisipasi anggota karena banyak yang belum memahami pentingnya koperasi. Selain itu, masih banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional sehingga tidak berkembang dengan baik. Koperasi juga sering mengalami keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar sehingga sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Lalu di era modern ini, koperasi perlu dilakukan inovasi, mengingatkan kemampuan sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi digital agar tetap relevan dan maju. Yang berikut ada contoh koperasi sukses di Indonesia berdasarkan yang tercantum dalam Kementerian Koperasi dan UKM RI. Yang pertama itu Koperasi Unit Desa atau UD berkembang di sektor pertanian dan perikanan. Yang kedua, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Di sini melayani kebutuhan pegawai negeri. Yang berikut ada koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa atau KOMA. Ini menumbuhkan semangat wirausaha di lingkungan pendidikan. Yang terakhir ada Kospin Jasa Pekamas, salah satu koperasi simpan pinjam terbesar dan sukses di Indonesia. Beberapa koperasi di Indonesia telah berhasil menjadi contoh keberhasilan ekonomi rakyat. Misalnya seperti koperasi unit desa yang membantu petani dan nelayan dalam memodalkan dan memasarkan hasil panennya. Yang kemudian itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI yang melayani kebutuhan ekonomi pegawai negeri melalui usaha simpan pinjam dan menyediakan barang kebutuhan pokok. Yang berikut, selain itu, koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa
wirausaha di kalangan pelajar mahasiswa. Contoh lainnya adalah Kostum Jasa Pekalongan, koperasi simpan pinjam besar yang sukses karena dikelola secara profesional dan modern. Keberhasilan koperasi-koperasi tersebut membuktikan bahwa koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat yang kuat juga dikelola dengan baik dan jujur. Sekarang saya akan menjelaskan bagian perekonomian negara-negara ASEAN. Kita langsung saja mulai dari negara ASEAN yang pertama, yaitu negara Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok negara G20. Pada tahun 2024, PDB nominal Indonesia mencapai 22.139 kuadriliun rupiah, menempatkannya sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan PDB nominal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%. Hasil yang pertama itu ada hasil utama, yang dimana itu ada padi, kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan juga hasil laut. Yang kedua itu ada sumber daya alam, yang dimana ada hasil bumi, gas alam, batu bara, dan nikel. Yang berikut ada industri, ada tekstil, otomotif, makanan, minuman, dan elektronik. Indonesia juga menjadi anggota G20, menandakan kekuatan ekonominya di dunia. Yang berikut ada negara Malaysia, di mana ekonomi Malaysia adalah ekonomi campuran yang sedang berkembang dan sangat industrialisasi. PDB Malaysia diperkirakan mencapai hampir $0,5 triliun AS pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2024, PDB Malaysia tumbuh sebesar 5,1%. Ini melebihi target pemerintah. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan pemulihan merupakan negara ASEAN yang memiliki ekonomi campuran dan berpendapatan menengah ke atas dengan sektor industri, manufaktur, teknologi tinggi misalnya, dan minyak dan gas, serta negara ini memiliki infrastruktur industri modern dan sistem keuangan yang kuat. Ini menjadikannya salah satu pusat bisnis internasional dan di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,1% pada 2024 menunjukkan daya tahan ekonomi Malaysia pasca pandemi. Ini didorong oleh permintaan domestik, ekspor elektronik, dan investasi asing langsung atau EFD. Namun Malaysia menghadapi tantangan berupa ketimbangan pendapat dan kebutuhan untuk melakukan diversifikasi agar tidak terlalu berpegang pada ekspor komoditas. Yang ketiga, Thailand. Ekonomi Thailand sangat tergantung pada ekspor, yang menyumbang sekitar 58% dari PDB negara itu pada tahun 2021. Thailand adalah negara industri baru dengan PDB sebesar 17,922 triliun baht atau $514,8 miliar pada tahun 2023, menjadikannya ekonomi terbesar ke-9 di Asia. Pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan akan mencapai 2,9% pada tahun 2025, meningkat dari 2,6% pada tahun 2024. Thailand dijuluki lumbung padi Asia karena produksi berasnya sangat besar. Sektor ekonomi utama Thailand yaitu pertanian, pariwisata, otomotif, dan elektronik. Negara ini juga menjadi penghasil karet terbesar di dunia setelah Indonesia dan Malaysia. Pariwisata juga sangat penting dengan destinasi seperti Bangkok dan Phuket. Yang keempat, Vietnam. Ekonomi Vietnam adalah ekonomi pasar yang berorientasi sosialis campuran yang sedang berkembang. PDB Vietnam diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,8% pada tahun 2025 dan 6,5% pada tahun 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh rebound dalam ekspor, didorong oleh permintaan global akan produk teknologi. Vietnam mengalami kemajuan pesat dalam 2 dekade terakhir. Sektor utama Vietnam yaitu pertanian, termasuk beras dan kopi, industri
industri tekstil, elektronik, dan pariwisata. Vietnam kini menjadi negara tujuan investasi asing karena tenaga kerja murah dan stabilitas ekonomi. Ekonominya sering disebut macan baru Asia. Teman-teman, yang berikut negara Filipina. Ekonomi Filipina adalah pasar berkembang dan dianggap sebagai negara industri baru di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2024, ekonomi Filipina diperkirakan mencapai 26,55 triliun atau 471,5 miliar, menjadikannya ekonomi terbesar ke-32 di dunia berdasarkan PDB nominal. PDB Filipina tumbuh sebesar 5,7% pada tahun 2024. Ekonomi Filipina dipotong oleh jasa, pertanian, dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Hal utamanya adalah padi, jagung, kelapa, gula, dan pisang. Banyak warga Filipina bekerja di luar negeri dan negara ini juga berkembang di bidang teknologi informasi dan layanan pelanggan. Yang berikut Singapura. Ekonomi Singapura sangat maju dengan karakteristik ekonomi pasar campuran. Singapura secara konsisten menduduki peringkat sebagai ekonomi paling terbuka di dunia. PDB real Singapura tumbuh 4,4% pada kuartal kedua tahun 2025. Sektor utama pada negara Singapura yaitu perbankan, ekspor ulang, transportasi, teknologi, dan pariwisata. Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Brunei Darussalam. Ekonomi Brunei hampir seluruhnya bergantung pada eksploitasi cadangan minyak bumi dan gas alamnya. Brunei Darussalam memiliki ekonomi kecil namun makmur yang tumbuh pada tingkat yang lambat dan stabil. Ekonomi Brunei tumbuh sebesar 1,4% pada tahun 2023 yang disebabkan oleh peningkatan berkelanjutan di sektor non-minyak dan gas sebesar 4,5%. Brunei merupakan negara kecil dengan pendapatan tinggi karena minyak bumi dan gas alam. Ekonomi Brunei sangat bergantung pada sektor energi. Pemerintah memberikan pelayanan publik dan pendidikan gratis karena pendapatan minyak yang besar. Brunei termasuk negara paling makmur dan stabil di Asia Tenggara. Yang berikut Laos. Ekonomi Laos adalah ekonomi berkembang berpenghasilan menengah ke bawah. PDB Laos pada tahun 2024 adalah 15,363 juta dolar AS. Ekonomi Laos tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2024 didorong oleh ekspor jasa, listrik, pertambangan, pertanian, dan manufaktur. Laos adalah negara yang tidak memiliki laut atau landkot dan ekonominya masih bergantung pada pertanian. Sektor utama pertanian atau padi, jagung, kopi, dan kehutanan. Namun, pembangunan bendungan besar di Sungai Mekong membuat Laos dikenal sebagai Baterai Asia Tenggara karena mengekspor listrik ke negara tetangga. Yang berikut Kamboja. Perekonomian Kamboja tergolong negara berkembang dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hasil utama pertaniannya adalah padi, jagung, karet, dan singkong. Selain pertanian, industri tekstil dan pariwisata juga menjadi sumber pendapatan penting. Objek wisata terkenal seperti Angkor Wat menarik banyak wisatawan mancanegara dan membantu meningkatkan devisa negara.
Beberapa tahun terakhir, Kamboja juga mulai berkembang di sektor konstruksi dan ekspor pakaian meskipun masih menghadapi tantangan dalam bidang infrastruktur dan pendidikan. Baik, yang berikut saya menjelaskan yang ke-10 negara ASEAN, yaitu Myanmar. Myanmar memiliki kekayaan alam besar, tetapi ekonominya masih berkembang. Sumber daya utama yaitu ada gas, alam, batu permata, dan pertanian. Hasil pertanian itu berupa padi, kacang, wijen, dan tebu. Namun, faktor politik dan konflik internal masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian negara ini. Baik, itu saja materi yang kami jelaskan tadi tentang Koperasi Indonesia dan perekonomian di negara ASEAN. Sekian dan terima kasih.